Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pembuatan tugas paper kami yang berjudul multibasis data terdistribusi. Di sini kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Putra Aji Mulia, kemudian ada saya sendiri Reza Iman Saputra, dan teman saya Radian Saputra. Langsung saja ke pembahasan mengenai deskripsi umum tentang multibasis data terdistribusi. Multi database dirancang untuk mendapatkan informasi yang terpadu. Umumnya bertujuan untuk menggabungkan sistem yang dipilih sehingga akan membentuk satu kesatuan dalam sistem informasi dalam berinteraksi. Kemudian ada jenis dan arsitektur sistem data terdistribusi. Apa sih jenis-jenis basis data? Nah, jenis basis data itu ada 2, yaitu homogen dan heterogen. Homogen yaitu sistem yang dimana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian heterogen yaitu sistem yang dimana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Pada arsitektur DBMS terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi. Yang pertama, client server. Model arsitektur client server, arsitektur ini sedikit memberi 2 peran bagi klien, di mana klien tidak hanya berperan sebagai penyaji interface saja, melainkan juga berfungsi mengoperasikan aplikasi. Sementara itu, server hanya bertugas untuk mengelola data saja, sehingga beban klien menjadi bertambah. Model TIC client server ini diterapkan pada sistem layanan anjungan tunai mandiri atau ATM. Kemudian ada collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Kemudian ada yang ketiga, yaitu middleware. Pada sistem client server, tidak memungkinkan satu query pada klien dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server-server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya ada proses transaksi dan penyimpanan data terdistribusi. Dalam sebuah basis data terdistribusi, basis data disimpan pada beberapa komputer. Sebuah sistem basis data terdistribusi terdiri dari sekumpulan lokasi yang masing-masing bisa ikut serta dalam pelaksanaan transaksi yang mengakses data pada satu atau beberapa lokasi. Sini terdapat 3 metode dalam menyimpan data dalam basis data terdistribusi, yaitu yang pertama ada replikasi data atau data replication, kemudian yang kedua ada fragmentasi atau fragmentation, kemudian yang ketiga ada gabungan replikasi dan fragmentasi. Selanjutnya ada problem-problem implementasi sistem data terdistribusi. Yang pertama itu ada permasalahan pasti terdapat pada sistem yang dibuat manusia, seperti halnya sistem terdistribusi ini antara lain. Yang pertama ada kesulitan dalam membangun perangkat lunak, kemudian ada masalah jaringan dan masalah keamanan. Kemudian yang kedua selain itu ada pula beberapa kesulitan dan ancaman dalam sistem terdistribusi antara lain. Yang pertama, model pemakaian variasi yang beragam terdapat terhadap karakteristik pemakaian. Kemudian yang kedua ada masalah internal, yaitu masalah konkurensi, masalah clock, dan model kegagalan. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sistem, yaitu sistem terdistribusi harus mengakomodasi heterogenitas hardware atau sistem operasi dan jaringan. Kemudian yang keempat ada ancaman eksternal, yaitu serangan terhadap kesatuan data dan keamanannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan basis data terdistribusi, data warehouse, dan data mining. Jadi sini ada 3 perbedaan data yang ada. Yang pertama kita bahas basis data terdistribusi. Jadi basis data terdistribusi itu merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan untuk data warehouse, yaitu data warehouse ini merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang disimpan dalam suatu gudang data atau repositori dalam kapasitas besar dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan.
Sedangkan untuk data mining sendiri itu merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Data mining merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna untuk bermanfaat yang disimpan di dalam database besar. Kemudian pada akhir slide ini akan ada kesimpulan, di mana kesimpulan dari paper ini adalah rangkuman paper di atas mengenai multi basis data terdistribusi dapat kita tarik kesimpulan bahwa multi database dirancang untuk mendapat informasi yang terpadu yang umumnya bertujuan untuk menggabungkan sistem yang dipilih sehingga akan membentuk satu kesatuan dalam sistem informasi dalam berinteraksi yang dimana di dalam prosesnya terdapat berbagai macam rancangan seperti arsitektur yang digunakan, bagaimana memecahkan masalah yang ada serta pengambilan keputusan yang tepat agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan semestinya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.